Yo, what's up guys, and welcome back to Bashino Tech YouTube channel sama gue Malvin. Dan yes, this is it. This is TV OLED dari Panasonic yang gede banget. Ukuran ini 65 inci dengan kode HZ1500. Gue dikasih kesempatan buat Panasonic buat nyobain TV ini, dan menurut gue ini TV yang spesial banget sih. Gila, gambarnya bagus banget, terutama dengan panel OLED-nya. Dan apalagi yang bikin spesial, langsung aja gue akan share ke kalian 5 hal yang harus kalian ketahui dari Panasonic OLED TV HZ1500 ini. Let's go! Oke, kalau ngomongin TV kan zaman now tuh memang banyak banget TV jenisnya, dari yang murah smart TV-nya sampai sekarang yang mahal, yang top tier gitu ya. Sama lah kayak smartphone ya, ada yang entry level sama ada yang flagship juga. Nah, TV yang di samping ini Panasonic OLED HZ1500 bisa dibilang sebagai TV flagshipnya Panasonic. Jadi dari segi kualitas, dari segi fitur bisa dibilang yang terbaik dari yang mereka punya. Gue sendiri juga udah beberapa waktu belakangan ini kan lagi suka nontonin review TV, ngecekin review TV, dan juga share ke kalian tuh beberapa jenis TV-TV. Dan TV yang dari video yang gue cek, TV Panasonic ini selalu di-rate sangat tinggi di sektor kualitas gambarnya. Makanya gue penasaran banget, dan akhirnya kesempatan itu tiba juga. So, let's check this out. Nah, TV ini mempunyai desain yang cukup klasik dengan stand TV yang bener-bener low profile banget, nyaris menyentuh ke lemarinya ya, nyaris menyentuh ke lantai. Dan kerennya penggunaan stand yang dipakai ini yang di tengah adalah TV-nya ini bisa di swivel, jadi bisa dibelokin ke kiri ke kanan gitu, dimana rata-rata TV sekarang kan pakai desain kaki yang dua dan enggak adjustable kayak gini. Nah, di bagian belakang juga ada kabel manajemen, jadi dari depannya kelihatan clean, kelihatan nggak ada kabel bergelantungan sama sekali. Nah, sekarang kita cek ke bagian belakang. Port yang ada di TV ini ada 4 buah HDMI port, salah satunya udah compatible dengan HDMI 2.1 atau eARC. Kemudian ada 3 buah USB, 1 buah port digital audio out atau optical, 1 port Ethernet, dan juga AV input, dan yang terakhir ini cukup menarik yaitu port headphone atau subwoofer. Yes, jadi di TV ini punya sistem audio yang menarik banget guys, karena dia punya total 4 buah speaker. Mulai dari yang pertama adalah speaker yang bagian depan, kalau kalian bisa lihat tuh di bagian bawah layarnya ini ada sebuah bar hitam panjang. Ini kayak sebuah soundbar bisa dibilang, ini speaker utamanya dia. Kemudian di bagian tengah dari TV ini tuh ada sebuah woofer. Woofer itu kayak subwoofer, tapi dia karena nggak terlalu low frekuensi, jadi woofer doang. Dimana itu ada satu lagi speaker di bagian atasnya. Jadi di bagian atas ini tuh sudah ada speaker atas yang mana kompatibel jadi dengan Dolby Atmos. Jadi dia bisa langsung punya speaker Dolby Atmos out of the box, dimana nanti kita akan bahas lebih lengkap di bagian audionya. Oke, terakhir di sektor desain gue mau bahas soal remote. Tada! Remote yang desainnya sebenarnya kelihatan lumayan jadul sih ya. Bentuknya gede dan masih banyak banget tombol-tombolnya. Namun harus gue akuin, setelah gue sekian lama pakai remote smart TV yang rata-rata bentuknya kecil-kecil, gue lumayan kangen sama bentuk remote yang gede. Karena remote gue yang kecil-kecil tuh gampang banget hilang. Dan kalau hilang itu susah banget nyarinya. Terutama anak gue sekarang udah bisa jalan, dia suka banget pegang remote terus dibawa entah kemana, tiba-tiba hilang aja, gue nggak bisa kontrol TV. Tapi dengan ada remote yang gede ya, sekarang udah kalau hilang ketahuan, gampang ketemunya. Nah, Panasonic HZ1500 ini pakai layar OLED yang punya kualitas top banget. Gila, ini kualitas layar yang paling top tier sih yang pernah gue lihat. TV ini tuh udah diakui memiliki akurasi warna terbaik karena warnanya tuh dituning oleh colorist terbaik Hollywood, yaitu Stefan Sonnenfeld namanya, yang merupakan post-production editor di film-film Hollywood seperti ada Wonder Woman, Star Wars, dan ya masih banyak lah film lainnya. Capek disebut satu-satu. Dan ngomongin kualitas panelnya juga, Panasonic ini tuh kalau yang hobi sama AV atau audio, apa sih AV itu singkatan dari audio video ya, kalau nggak salah ya. Itu pasti banyak yang tahu kalau brand Panasonic itu dikenal dengan brand TV plasma terbaik di dunia. Jadi sebelum ada OLED, plasma itu adalah bisa dibilang panel terbaik di dunia. Dan banyak juga reviewer TV, salah satunya yang gue paling suka nonton yaitu Vincent Theo, yang menyatakan dengan data yang lengkap, yang jelas banget kalau TV Panasonic ini punya akurasi warna yang paling akurat. Nah, TV ini menggunakan HCX Intelligent Pro Image Processing yang merupakan chipset flagship dari Panasonic. Dan yang menurut gua paling penting adalah TV ini tuh support semua jenis format HDR. Jadi dari HDR10, HDR10+, Dolby Vision, hingga HLG.
TV-TV yang gue pernah coba sebelumnya itu rata-rata hanya support beberapa format aja. Misalnya cuma HDR10, kadang ada juga yang cuma Dolby Vision nggak support ke HDR. Jadi ya sebaliknya lah, nggak komplit kayak di TV Panasonic ini. Jadi lumayan gokil lah, nggak pusing, nggak banyak eksklusivitas, pokoknya semua gue bisa intinya gitu kan. Buat kalian yang pengen menikmati HDR konten, bisa nikmatin semua di TV ini. Nggak kayak di brand lain. Dan ngomong-ngomongin Netflix juga, buat kalian yang suka nonton Netflix, Panasonic HZ1500 ini punya mode namanya Netflix Calibrated Mode dan juga ada Filmmaker Mode. Ya kurang lebih mirip sih, tapi kalau Netflix emang khusus dibikin untuk Netflix, jadi warnanya ditampilkan itu emang sesuai dengan warna yang diintent atau warna aslinya yang diinginkan oleh si pembuat film tersebut. Sedangkan Filmmaker Mode ya sama, fitur ini bertujuan untuk menampilkan warna seakurat mungkin sesuai dengan keintention pembuat dari filmnya tadi. Nah, mode-mode gambar lain juga ada guys, seperti Dynamic, Normal, Professional Photo, Cinema, Filmmaker, dan masih banyak lagi guys, hingga ada Game Mode. Dimana di Game Mode sendiri guys, input lag akan lebih rendah untuk mensupport gaming experience di TV ini. Oke, sekarang kita ngomongin tingkat keterangan. Nah, biasanya panel OLED itu kan biasanya suka kalah sama jendela, tapi setelah gua tes ini cukup oke karena dia bisa nyampe 1000 nits dan pas gua buka jendela pun dia masih bisa keep up lah keterangannya. Dan dengan support juga 98% DCI-P3 Color Game Mode, dia bisa menampilkan warna sampai dengan 1 miliar, 1 billion color. Dan kalau ngomongin OLED ya jelas black levelnya bisa true blacks banget, kontrasnya tinggi banget karena dia punya pixel otomatis mati, namanya kan organic LED, per LED-nya dia bisa mati. Tapi memang selain itu dia juga identik dengan namanya burn in. Nah, di TV OLED ini ada fitur namanya Pixel Orbiter di TV OLED Panasonic yang berfungsi untuk mengurangi resiko burn-in tadi. Fitur ini bekerja sejenis kayak screensaver gitu, dimana nanti akan ada logo OLED yang bergerak memutarin TV ini. Tujuannya itu biar nggak ada pixel di posisi yang sama terus-menerus dan bisa mengakibatkan burn-in di TV Panasonic HZ1500 ini. Ada juga fitur panel maintenance yang secara otomatis dilakukan berkala di background, secara otomatis ya, ketika kita mematikan TV ini. Jadi prosesnya tuh nggak ketahuan, nggak berasa. Tetapi kalau kalian mau aktifin dari menu, ini juga bisa dengan proses, ini akan memakan waktu tuh kurang lebih 10 menit. Oke, audio adalah salah satu yang paling gua suka dari si TV ini karena yang seperti yang gue bilang di awal, TV ini udah punya setup speaker Dolby Atmos out of the box. Jadi kalian nggak perlu lagi beli-beli kayak speaker home theater, soundbar, gitu-gitu guys. Dan seperti yang gue bilang ada 4 speaker tadi, ada di depan, ada di tengah, dan ada di atas. Jadi dia itu bisa total 80 watt, 30 watt, ada 30 watt atas bawah dan ada 20 watt di woofer tengah. Atau kalau kalian mau pakai subwoofer tadi eksternal juga bisa, tinggal dicolok aja ke lubang headphone-nya tadi untuk low frekuensi yang lebih bassnya lebih kenceng gitu ya. Kemudian juga ada fitur namanya Space Tune, di mana TV Panasonic ini mengoptimalkan suara dari speaker ini ke lingkungan environment di mana TV ini berada. Misalnya kayak sekarang, kalau kalian cek itu akan ditanya metode instalasi TV-nya gimana, apakah ke dinding, apakah ditaruh di atas shelf, atau jarak TV ke dindingnya juga kira-kira berapa, jarak TV ke plafon kira-kira berapa, dan setelah itu akan secara otomatis dia akan mengoptimalkan suara sesuai dengan ukuran atau variabel yang kita taruh tadi. Nah, untuk testing, gue ngetes untuk putar konten-konten seperti Dolby Atmos dari Netflix dan juga dari Apple TV Box gue, dan memang efek Dolby Atmosnya tuh kerasa dan lumayan kayak di bioskop guys. Jadi kayak suara dari atas, kadang gue putar film Godzilla, itu pas Godzillanya ngamuk kayak berasa ada suara dari atas dia lagi ngamuk gitu guys. Namun demikian, gue rasa ini hasilnya bakal berbeda-beda tergantung dengan ukuran ruangan kalian dan tinggi plafon. Karena speaker ini tuh ngandelin pantulan dari si plafon, terutama speaker atasnya. Nah, kalau kalian pengen ngerasa bassnya kurang nendang juga, kalian bisa tambahin tadi subwoofer aktif ke TV ini menggunakan port headphone subwoofer tadi. Tinggal plug and play aja. Tapi gue sendiri belum gue coba karena gue nggak punya subwoofer yang aktif. Jadi ya bisa kalian coba aja kalau kalian udah pengen. Dan satu lagi yang keren adalah kita juga bisa menggunakan sound system dari TV ini sebagai speaker Bluetooth. Jadi tinggal di pairing aja Bluetooth-nya ke TV ini. Dan ngomongin Bluetooth sendiri juga, TV ini tuh sendiri merupakan Smart TV dan Panasonic mempunyai nama buat OS atau operating systemnya yaitu My Home Screen 5.0. Namanya emang straightforward banget dan sesuai dengan namanya memang karena OS ini cuma emang terfokus di home screen. Jadi kalau kita pencet home, dia cuma nongol di sini aja, dan ini yang menarik adalah ketika kalian pencet, dia itu akan bisa menunjukkan apa aja yang kita lagi suka tonton nih, misalnya di bagian atasnya. Jadi itu yang membedakan dibandingkan sama sebelumnya. Dan ada juga beberapa aplikasi lain di App Store, kalau kalian pengen download, ada Netflix dan lain-lainnya tadi. Cuma memang
pilihannya nggak sebanyak platform Smart TV lainnya. Ya solusinya kalian bisa tambahin streaming stick atau streaming box kayak yang gue pakai sekarang di Apple TV ini. Ada juga fitur My App di mana user bisa bikin kayak shortcut di remote-nya. Ketika gue pencet My App, dia akan masuk ke YouTube langsung. Which is gue sekarang lagi muter YouTube sih. Tapi kalau kalian pengen ada, dan juga ada pilihan Netflix, dan TV ini juga kompatibel dengan Chromecast. Jadi kalau kalian pakai smartphone Android, pengen Chromecast sesuatu dari HP ke TV, itu bisa pakai mode tersebut. Oke, terakhir sekarang kita cek harganya. Yes. Kalau ngomongin harga flagship pasti gitulah, karena rata-rata TV OLED kan lumayan tuh harganya ya. Nah, untuk TV OLED Panasonic HZ1500 ukuran 65 inci ini dibanderol di sekitar harga 50 jutaan di pasaran saat ini. Kalau gua cek dengan beberapa merek lain, memang di kelasnya ini harganya bisa dibilang di tengah-tengah lah, nggak terlalu mahal, nggak yang paling murah memang. Dan bisa dibilang memang TV ini punya keunggulan di bagian audio sistemnya tadi yang nggak dimiliki sama TV OLED lain di kelasnya. Biasanya TV OLED kan ngejual nilai tipisnya, ngejual nilai ya panelnya, tapi kalau di Panasonic ini dia udah jual dengan lengkap audio Dolby Atmos tadi yang nggak ada di TV OLED lainnya di pasaran. Nah, TV ini sih menurut gue bisa jadi pilihan menarik banget kalau kalian memang yang AV enthusiast, suka banget nonton, terutama lagi kondisi saat ini nggak bisa ke bioskop. Ya punya TV OLED adalah salah satu jawaban buat kalian yang suka nonton bioskop gitu ya, mungkin ya pengen punya kualitas gambar kayak di bioskop, tapi di rumah aja. So yes, that's it. Itu tadi TV OLED Panasonic HZ1500. Gimana pendapat kalian? Kalau buat gua ya, TV ini secara overall emang asik banget ya. Buat kalian nonton movie, buat gaming juga oke, sound systemnya juga udah enak, clean banget, terutama mungkin buat rumah yang minimalis ya. Kalian bisa menikmati momen bareng keluarga, berjuta-juta momen, dan mau nonton film favorit, apapun itu, live concert sekalian lah online di rumah dengan speaker ini udah bener-bener puas lah. Ya walaupun gue tahu sih TV ini emang juga nggak buat semua orang, dan ya gue juga cuma pengen sharing aja di sini, mana tahu ada yang bisa kebeli ya nanti ya. Amin, 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 amin. Sip, itu aja. Thank you semua yang udah nonton. Like kalau kalian suka videonya, dan jangan lupa juga subscribe ke Channel Tech, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Stay safe, stay healthy, pakai masker terus, dan ciao. Aduh, enak banget nih travel di rumah. Nonton TV aja.